Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi dari firman Tuhan ini seolah-olah firman ini memberikan satu resume atau sesuatu yang menjadi garis bawah, digarisbawahi, sesuatu yang penting dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Artinya adalah bahwa ketiga hal ini itu seharusnya nyata, terlihat, dan benar-benar menjadi satu tanda bagi kehidupan Kristen ketika dimanapun kita berada. Nah, apakah itu iman? Iman itu sudah dituliskan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi artinya iman itu adalah misterius karena invisible, tidak kelihatan. Tetapi itu harus nyata kelihatan dalam kehidupan kekristenan. Jadi menjadi satu kesepakatan yang jelas kalau Paulus mengajarkan bahwa aku mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Itulah iman. Jadi kalau orang mempercayai sesuatu dari apa yang dirasakan, yang dilihat, kondisi yang baik, baru dia berbicara mengenai berkat, sukacita. Tapi sebaliknya kondisi yang tidak baik, dia tidak bisa berkata apapun, bahkan tidak menunjukkan nilai kehidupan yang benar, itulah ekspresi bukan iman. Nah, itu harus ada di dalam bangunan kekristenan, dan itu benar-benar orang akan menyaksikan apakah iman itu bekerja dalam satu kehidupan atau tidak. Jadi iman bisa dikatakan sebagai satu fondasi, atau kalau orang membangun rumah, ya itulah dasar dari kekuatan rumah yang dibangun di atasnya. Iman adalah fondasi kehidupan kekristenan itu. Tidak ada kata lain selain damai sejahtera dan sukacita yang harus ada dalam kondisi apapun. Dan itu merupakan bangunan yang kelihatan dalam kehidupan kekristenan. Terus yang kedua adalah pengharapan. Di Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Jadi di sini dikatakan bahwa pengharapan itu sebagai sauh. Sauh itu sesuatu yang mengikat kapal, dan tentu kalau kapal itu diikat karena ada bahaya atau potensi kapal itu bergeser dari tempatnya, entah karena arus laut maupun angin yang terjadi. Dan di sini katakan, sauh itulah yang memegang kehidupan kita yang aman bagi jiwa kita. Jiwa kita seringkali memiliki potensi untuk terombang-ambingkan. Tetapi dengan pengharapan, jiwa kita ditenangkan. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi tabir itu ruang maha kudus yang terikat dengan keberadaan Allah sendiri di tempatnya yang kudus. Jadi kehidupan kita itu seolah-olah kapal yang dibiarkan kita berlayar di samudra raya ini. Di sana ada badai, ada arus laut, gelombang yang besar, tetapi sesungguhnya kita terikat langsung dengan Allah, pemilik dunia ini. Nah, kalau kita sadar bahwa hidup kita itu terikat oleh Dia,
ya pasti kita tidak akan pernah bisa terombang-ambingkan dan akhirnya hilang lenyap dari peredaran yang seharusnya. Itu fungsi sebagai sauh. Jadi pengharapan itu sebagai sauh yang aman dan kuat bagi jiwa kita. Terus pengharapan juga bisa digunakan sebagai kompas. Kalau Tuhan menyatakan bahwa ketika dia memimpin umatnya Israel menuju tanah perjanjian, dia sebagai tiang awan dan tiang api. Kemanapun jalannya, bagaimanapun kondisinya, arahnya jelas ditunjukkan oleh keberadaan Allah sendiri. Dan pengharapan itu kita menggait kita yang jelas di dalam kehidupan ini. Saya yakin ketika pengharapan itu hadir melimpah dalam hidup kita, perkataan-perkataan kita tidak akan menunjukkan satu sikap yang pesimis, yang skeptis. Tapi hati kita senantiasa menerobos keterbatasan yang ada di depan kita. Karena kita percaya bahwa arah kita jelas. Saya di tengah kondisi seperti ini berbicara apapun mengenai kehidupan yang akhirnya mengarahkan pada akhir dari kehidupan ini begitu mudah. Dan keyakinan itu kita tunjukkan dari setiap hal yang kita lakukan bahwa kita selalu memiliki kepastian di dalam segalanya. Karena pengharapan kita jelas. Dan katanya pengharapan itu sudah dilabuhkan di belakang tabir, sudah diikatkan dengan keberadaan Allah sendiri. Terus yang ketiga mengenai kasih. Kasih adalah impartasi hadirnya Allah dalam hidup kita. Kehidupan ini baik secara langsung maupun tidak langsung menganggap bahwa Allah itu sebagai misteri karena dia invisible, tidak kelihatan. Sehingga seringkali definisi atau interpretasi tentang Allah itu selalu terkait dengan keterbatasan manusia itu sendiri. Bahkan kita seringkali melihat bagaimana sikap orang membela Allahnya, sampai akhirnya tindakannya itu kontraproduktif dengan karakternya Allah sendiri, gitu kan? Jadi orang membela agama itu karena ada di dalam Tuhannya, tapi cara pembelaannya itu justru tidak mencerminkan Allahnya. Dan di sini dikatakan bahwa kasih itu adalah satu karakter objektif, karakter yang melekat pada Allah sendiri. Kasih menutupi segala sesuatu. Artinya di atas teori apapun yang dibangun tentang Allah, yang mana bahwa teori itu selalu terbatas dengan keterbatasan manusia sendiri, tetapi dengan ekspresi kasih, itu sebenarnya merupakan ekspresi terlengkap tentang pribadi Allah itu sendiri. Jadi artinya ketika seseorang mempraktekkan kasih, dia sedang menceritakan tentang Allah di luar kemampuannya untuk mendeskripsikan tentang Allah. Jadi ada 3 hal di sini yang Tuhan singkapkan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan saya begitu yakin ketika kita hidup, menetapkan itu terus hadir dalam bangunan kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah pasti mengerjakan rencananya di dalam setiap hidup anak-anak Tuhan. Kita memiliki pengharapan, iman, dan menerapkan kasih, kita pasti Allah akan menggunakan kita di dalam rencananya yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, mari kita awali dalam doa pagi hari ini.